Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari baca terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini. Menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adapun tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah bersukacita di tengah-tengah keterbatasan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, kekurangan, dan tidak ada satu orang pun yang hidup di antara kita ini di muka bumi ini yang sempurna atau dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang paling tertinggi dari standarnya manusia biasa. Di tengah-tengah kehidupan orang yang berkecukupan selalu ada kekurangan, dan di tengah-tengah keberhasilan selalu ada kegagalan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kekurangan, keterbatasan, maupun kelemahan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop yang kita baca tadi, Tuhan Yesus dengan jelas berkata kepada para muridnya bahwa masih banyak hal yang ingin ia katakan kepada para muridnya. Namun ternyata satu hal yang tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dipungkiri adalah bahwa para murid pada saat itu memiliki keterbatasan, kekurangan maupun kelemahan yang ditandai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Inilah tanda keterbatasan, kelemahan maupun kekurangan para murid pada saat itu dalam menerima atau dalam memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkannya kepada para murid tersebut. Dan atas keadaan yang keterbatasan, Tuhan Yesus berkata bahwa roh kebenaran akan datang, yaitu Roh Kudus, atau juga bisa disebut dengan roh penghibur. Itulah yang akan memimpin para murid tersebut ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran yang bersumber daripada Bapa di sorga. Namun ternyata apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kebenaran yang dibawanya kepada para muridnya tersebut, tidak dapat diterima oleh para murid pada saat itu karena ada keterbatasan mereka. Mereka belum dapat menanggungnya. Dan Roh Kudus, roh kebenaran atau roh penghibur akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran tersebut. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan para murid dan di tengah-tengah keterbatasan kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan, ada roh kebenaran, ada roh penghibur atau Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang bersumber daripada Tuhan.
Roh kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran, dan roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita memahami kebenaran tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia biasa, kita sering sekali ingin instan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui harus lengkap. Itu yang kita harapkan. Sebuah berita kita dengar, kita menginginkan berita itu adalah berita yang lengkap. Atau seseorang mengajak kita untuk pergi jalan-jalan, maka kita akan menuntut kejelasan dari seseorang tersebut. Kemana kita mau jalan-jalan, alat transportasi apa yang akan kita gunakan, tempat jalan-jalannya ini jauh atau tidak, memakan biaya maupun waktu berapa, itu harus jelas. Sehingga di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja Tuhan, kita juga sering bersikap demikian. Hamba Tuhan mengajak kita untuk melaksanakan sebuah acara kerohanian, maka kita cenderung mempertanyakan bagaimana penjelasan, bagaimana keterangan dari hamba Tuhan tersebut tentang acara yang akan dilaksanakan. Kita langsung meminta penjelasan, dan penjelasan itu harus sejelas-jelasnya diterangkan kepada kita sampai kita mengerti terlebih dahulu, baru kita mau ikut dalam pekerjaan ataupun kegiatan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa tidak semua harus kita pahami terlebih dahulu, baru kita mau ikut melakukan, mau ikut melaksanakannya. Terlebih-lebih terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita tidak perlu mempertanyakan. Yang perlu adalah mari kita dengar petunjuk-petunjuk yang telah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Petunjuk itulah yang hendaknya kita ikuti. Percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa seiring berjalannya waktu, maka kebenaran itu akan diungkap. Roh Kudus yang menolong kita di dalam hal ini. Dan tentunya Roh Kudus juga akan memimpin kita dalam memahami kebenaran-kebenaran itu. Sehingga pada suatu saat bisa saja kita menyesali apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Bisa saja kita menyesali bagaimana sikap kita terhadap orang-orang tertentu di waktu-waktu yang sudah berlalu. Ketika kita telah dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran dan kita telah memahami kebenaran tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan agar kita senantiasa tetap bersukacita di dalam keterbatasan kita, karena ada Roh Kudus yang tetap menolong kita. Jadi yang pertama tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan dituntun kepada kebenaran oleh Roh Kudus. Sebab memang tidak semua kebenaran itu dapat kita terima sekaligus. Lalu yang kedua ini kita mau diingatkan bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita ada Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, memimpin kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Jadi apabila kita menyadari bagaimana keterbatasan kekurangan kita, kita tidak perlu bersedih hati di dalam keterbatasan kita. Mari kita tetap
meyakini bahwa ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seiring dengan kita telah merayakan hari Pentakosta, dan pada saat ini firman Tuhan juga mengingatkan kita tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka kita juga patut bersuka cita karena Tuhan Allah telah memberikan penyertaan-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam ketritunggalan-Nya, Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, semuanya ini telah berperan di dalam kehidupan ini. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak dalam rupa Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menuntun kepada kebenaran. Lalu Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin kita di setiap waktu. Maka ketritunggalan Allah ini mesti menjadi motivasi bagi kita untuk hidup di dalam sukacita selalu, sekalipun kita di tengah-tengah keterbatasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat-ingat bagaimana keberadaan Rasul Paulus di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaan Injil kepada orang banyak, maka ia juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tetapi ketika ia benar-benar yakin percaya terhadap penyertaan Tuhan, yakin percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertainya, dan ia menjalani pelayanan itu di dalam sukacita dan di dalam pengharapan akan penyertaan Tuhan, maka di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan Allah tetap memberikan kecukupan. Tuhan Allah tetap memberikan segala sesuatu yang baik di dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya dapat berjalan dengan baik, bahkan berkembang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Ia tetap memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersukacita hidup di tengah-tengah keterbatasan kita. Bukan berduka cita, melainkan bersukacita. Bukan bersusah hati, melainkan bersuka hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami diingatkan bahwa ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Allah Anak dalam rupa Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang akan menyempurnakan perjalanan hidup kami ini dan akan menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua.